Saya Angelika Kristi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan kegiatan 1, yaitu mencari artikel tentang jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan NPWP dan NPPKP. Dan artikel ini diambil dari DDTC News. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2020, jumlah wajib pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya, yaitu 38,7 juta wajib pajak. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada tahun 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi dan sisanya 3,3 juta wajib pajak merupakan NPWP badan. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut diikuti dengan berkembangnya kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau yang biasa kita sebutkan SPT. Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Absari dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kegiatan 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Angel. Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4% di tahun 2015 dan 60,7% di tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6%. Namun, pada tahun 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1%. Pada 7 bulan pertama di 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif, yakni 67,4%. Pemerintah memproyeksi rasio kepatuhan itu dapat terjaga di level 70%. Pertanyaan kedua dari kegiatan 1. Apa sanksi perpajakan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan? Nah, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara alfa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila Najwa dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Nabila Hapsari. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan, serta mengetahui konsekuensi tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan. Sanksi pajak itu ada dua. Yang pertama, sanksi administrasi, dan yang kedua, sanksi pidana. Sanksi administrasi itu merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana itu merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jerak sehingga tercipta kepatuhan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh
Nama saya Safa Salsabila Najwa. Saya akan menjelaskan kegiatan 2 yang pertama, apakah semua wajib pajak harus menyampaikan semua bentuk surat tersebut? Jelaskan. Ya, pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan pemberitahuan atau SPT ke kantor pajak, karena SPT adalah media untuk menyampaikan pajak yang sudah dibayar atau setidaknya penghasilan yang diterima atau diperoleh walaupun itu nihil. Yang kedua, jelaskan pula bentuk-bentuk wajib pajak yang harus disampaikan wajib pajak badan maupun orang pribadi. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu SPT masa pajak untuk suatu masa pajak. Surat ini diperoleh wajib pajak digunakan untuk pelaporan, perhitungan, atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. SPT tahunan adalah surat-surat yang diperoleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.